Alhamdulillah ini memberikan spirit yang sangat luar biasa kepada kami keluarga besar Pondok Pesantren Haji Qayyim dengan kehadiran tokoh saya katakan tokoh muda, tokoh yang masih energik dan dia memiliki segudang pengalaman. Ya alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga besar Pondok Pesantren Qayyim dengan memberikan motivasi kepada kami, memberikan motivasi yang menjadi energi kekuatan kami insya Allah ke depan. Dan mudah-mudahan beliau ini Bapak Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kami dan mudah-mudahan dia bisa kembali juga ke tanah leluhur, bisa kembali pulang ke kampung dan menjadi bisa membangun kembali kampung halaman. Dan kami tahu beliau ini sangat energik, sangat amanah, ya, dengan segudang pengalaman yang luar biasa, ya, baik di birokrasi maupun di tataran sosial kemasyarakatannya yang luar biasa, dengan akademisinya yang mumpuni untuk bisa menciptakan kemajuan daerah kita, yakni Nusa Tenggara Barat. Ini kami harapkan. Menarik ini pulang ke kampung halaman itu Pak Guru. Ya. Membangun daerah. Ya. Tentu ada lebih spesifik mungkin. Sangat spesifik. Pokoknya bangun kampung Selalu halaman. menarik bagi wartawan pertanyaan seperti itu. Sebenarnya Pak Guru. Ya, kalau bisa kami ingin menjadi nomor satu di Nusa Tenggara Barat. Itu gunakan DR1 Pak. Ya, DR1 ya itu kita harapkan. Siap. Jadi gubernur lah. Ya. Mudah-mudahan diizinkan dari Kementerian Luar Negeri. Ya, ya mudah-mudahan diizinkan. Karena beliau sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Karena kita ini sekarang ini kita lihat bagaimana hiruk pikuk di perpolitikan, ya, dengan pembangunan yang kami lihat, ya, dengan pola yang sekarang itu, ya, sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi pengalamannya di luar negeri bisa membandingkan bagaimana menciptakan pembangunan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Cukup dari beliau aja ya. Pegasan lagi. Kunjungan hari ini. Ini kunjungan keluarga. Jadi sudah saya sebutkan ini kunjungan silaturahmi keluarga. Karena beliau ini semua masih saudara, saya masih manggil paman ke beliau ini. Jadi dulu kakek saya di Raya Tuan Guru Najamuddin Makmun itu adalah sahabat dekat, sudah seperti keluarga, bahkan lebih dekat dari keluarga dengan Tuan Guru Muhammad Syakari dulu di sini. Mereka saling memuliakan mereka, dan semangat itu kita teruskan sampai sekarang. Itu turunannya di putra putri beliau tadi, putranya Tuan Guru Najamuddin Makmun juga ada di sini, tadi Ustaz Baizuri ada di sini tadi juga gitu. Jadi ini dalam rangka menyambung lagi silaturahmi yang sudah panjang. Atau spirit soal acara di acara Maulid ini apa pesannya? Ya, spiritnya adalah ngajak orang untuk bangga jadi santri gitu. Ya. Jadi tadi kan saya ingin memberikan motivasi pada adik-adik itu bahwa kita santri ini diberikan ini takdir gitu. Santri itu sekali jadi santri, seumur hidup dia santri. Tidak ada mantan santri gitu. Jadi perilakunya itu terjaga karena itu santri kan. Jadi sifat-sifat Rasulullah itu harus tercermin dalam seorang santri memimpin. Sifat-sifat Rasulullah itu harus tercermin. Mulai dari sidik, amanah, tablik, patonah, itu semua harus tampak di dalam kepemimpinan seorang santri. Intinya iman, ilmu dan amal. Menyambung juga soal pemerintahan bola Kan makanya tadi nggak disebut namanya kan. Tadi sempat ada dari dulu pernah ada permintaan 5 tahun lalu, tapi kan saya masih dibutuhkan di sana dan saya sendiri juga masih memegang amanah yang harus saya selesaikan. Kalau kita sudah terima sebuah amanah, ya kita harus tuntaskan untuk selesai. izin Pak Dubes, Pak Iqbal. Pak Iqbal, ini kan penyambangi atau sowan lah. Ini merupakan target
Oh, kejauhan. Pokoknya itu silaturahmi dulu yang penting, silaturahminya yang penting. Saya ini kan merantau dari umur 14 tahun. Kakek saya, keluarga saya semua tuan guru semua. Tapi dulu waktu saya kecil, ayah saya ngajak saya keliling ke semua tuan guru. Tapi kan setelah saya meninggalkan Pulau Lombok setelah 14 tahun itu, orang tua saya sudah nggak ada. Ketika orang tua kita nggak ada, kewajiban anak adalah melanjutkan silaturahmi. Jadi baktinya kita sebagai anak itu setelah orang tuanya nggak ada itu adalah dengan menyambung silaturahmi beliau. Nggak ada lah kunci-kuncian, pileknya aja belum. Kan pilek dulu. Setelah pilek nanti baru ada pembicaraan mengenai pilkada. Sekarang kayaknya semua partai fokusnya ke pilek dulu, bulan Februari dulu, sama pilpres lah. Dilakukan pemanasan. Enggak, silaturahmi. Kalau silaturahminya menghasilkan sesuatu, alhamdulillah. Kalau tidak pun sudah dapat pahalanya silaturahmi. Sebagai seorang saat ini, bagaimana pemberdayaan penghafal Al-Quran di Lombok? Di Lombok ini itu gudangnya penghafal Al-Quran. Tapi nggak banyak orang tahu itu. Bahkan pemerintah Qatar dan Uni Emirat Arab itu secara khusus merekrut penghafal Al-Quran untuk menjadi imam di semua masjid yang ada di Qatar dan di Uni Emirat Arab gitu. Dan ini kebanggaan kita. Jadi ada lagi cerita lain dulu. Saya mendampingi Bu Menli dulu ketemu dengan Raja Salman. Terus yang disampaikan Raja Salman itu apa? Dia bilang, saya itu kalau ketemu sama orang Indonesia itu meleleh hati saya gitu. Kata Raja Salman. Karena saya masih ingat saat saya masih kecil, ayah saya ngajak saya keliling ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu. Selalu yang saya temui itu orang-orang Indonesia gitu. Yang mengurus masjid kami waktu itu belum sekaya sekarang, sehingga kami nggak mampu mengurus. Waktu itu yang merawat masjid, memakmurkan, memuliakan masjid itu ya para orang Indonesia. Dan orang Indonesia pada saat itu berarti termasuk orang-orang Lombok, karena kan tuan guru Maulana Syekh dulu sekolahnya di Mekah, tuan guru Najamuddin Ma'mun di Mekah. Jadi tuan guru kita itu kan sekolahnya di Mekah, dan mereka waktu itu bukan hanya belajar tapi memuliakan dan merawat dua tanah suci itu juga. Insya Allah yang harus digabung adalah bagaimana mereka menjadi penghafal, tapi juga mereka menguasai ilmu sains dan sebagainya. Karena Al-Quran setelah dihafalkan itu paling bagus diimplementasikan justru di luar. Justru terasa kesantrian kita itu terasa ketika kita berada di luar. Terakhir nih, soal Malaysia mengenai Indonesia soal Kabut Asap sebagai orang Indo. Oh ini urusan bibir ya lagi. Urusan bibir. Iya. Iya, memang saya udah bikin pernyataan kemarin bahwa memang benar, memang sudah ada surat disampaikan oleh pemerintah pemerintah Malaysia kepada Menteri KLH kita di Siti Nurbaya. Sudah disampaikan surat itu, tapi intinya nggak ada yang menyalahkan. Nggak ada di situ kalimat itu menyalahkan bahwa itu asap dari Indonesia. Dia hanya menyampaikan kondisi kualitas udara terakhir di Malaysia yang menurun, dan itu sama dengan yang terjadi di Indonesia juga. Dan salah satu penyebabnya itu adalah di Kahutla itu, jadi kebakaran hutan. Nah, dia menawarkan justru, ayo ini kan masalah kita bersama dan ini tanggung jawab kita bersama. Ayo kita selesaikan sama-sama masalah ini. Artinya tidak ada ketegangan. Iya. Apalagi sekarang dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau sangat menghabiskan waktunya banyak di Indonesia, sahabatnya banyak di Indonesia. Dia paham sejarah hubungan Indonesia dengan Malaysia. Sampai Asimi. Sami-sami. Terakhir ini nunggu.